Reporter Global melaporkan dalam acara Kongres ke-6 KPPI, Luluk Nur Hamidah, MSI, fraksi Partai PKB, anggota DPR RI Komisi 4, hadir dalam acara Kongres ke-6 KPPI. Memang kelihatan ya ada progres dari pemilu ke pemilu walaupun tidak sangat lompatannya tidak sangat besar misalnya, tetapi di pemilu terakhir kan 21% sekarang dengan adanya beberapa PAW. Nah, untuk sampai mencapai 30 memang masih butuh kerja panjang karena menaikkan dari 21 ke 30 itu kan artinya harus ada kerja keras dari semua partai politik. Kemudian juga penyiapan kader yang siap untuk bisa memasuki arena politik. Kemudian juga regulasi yang sangat mendukung, termasuk juga dukungan dari pemerintah menyediakan sarana, prasarana, infrastruktur politik yang memungkinkan bagi kader-kader parpol semua itu bisa punya ruang yang setara. Belum lagi juga peran misalnya media massa juga penting, Mbak. Jadi media massa harus memberi banyak ruang lah munculnya figur-figur pemimpin perempuan ya, karena kalau misalnya selama ini yang ditampilkan terus lebih banyak laki-laki, ini juga tidak memberikan pendidikan baik kepada masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini misalnya yang terkait dengan kekerasan seksual, terutamanya ini menjadi satu contoh betapa kita juga butuh kehadiran lebih banyak lagi perempuan di arena politik. Untuk apa? Ya untuk memastikan harus ada upaya-upaya pelindungan yang sangat sistematis, dan itu adalah kerja politik gitu. Nah, kalau kemudian di DPR misalnya masih sangat jomplang antara komposisi laki-laki dan perempuan, yang namanya isu-isu seperti ini dianggap nggak terlalu penting gitu. Karena apa ya? Karena yang terlibat di sana, yang kemudian turut berproses dalam pengambilan keputusan juga masih banyak laki-laki. Nah, yang tahu kebutuhan perempuan memang masih sementara itu perempuan, tetapi kita akan terus melakukan kerja bareng dan menyadarkan dari pihak laki-laki bahwa dukungan dari kelompok laki-laki juga menjadi sangat penting agar terjadi perubahan signifikan ini gitu. Satunya misalnya gini Kak ya, oke, kalau menurut saya salah satu rekomendasinya harus ada itikat baik dan juga langkah-langkah konkret dari partai politik agar rekrutmen kader perempuan, pendidikan politik di tingkatan partai politik terus-menerus dilakukan, memberi kesempatan dan ruang-ruang yang lebih setara bagi kader perempuan di semua partai politik. Kemudian penempatan nanti misalnya nomor urut 1 di semua dapil, minimal 30 dapil utama itu diisi oleh perempuan dengan nomor urut 1. Itu menurut saya penting. Karena berdasarkan fakta bahwa nomor urut 1 itu ternyata keterpilihannya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan nomor urut yang lain. Karena secara psikologis infrastruktur politik di bawah itu juga yang namanya nomor urut 1 itu banyak diisi oleh ketua-ketua cabang, ketua-ketua PAC lah. Kalau kemudian ini semuanya laki-laki, ya pasti ini menjadi arena yang lebih berpihak kepada laki-laki. Nah, ini yang kemudian harus secara struktural diubah dengan cara ya tadi ada goodwill ya, ada political will dari partai politik, dan ini harus menjadi rekomendasi kalau menurut saya. Jadi soal penempatan nomor urut 1 di minimal 30 dapil nasional harus diisi perempuan. 30% minimal. Ya, kemudian yang kedua harus ada dukungan finansial. Jadi financing bagi kandidat perempuan itu menurut saya juga sangat penting. Jadi memang partai harus menyediakan alokasi anggaran baik dari sebelum pencalekan itu melalui pendidikan politik, training ya kader, sampai kemudian pada masa pencalekan nanti harus disediakan dukungannya, apakah itu melalui dana untuk atribut, apakah itu untuk media kampanye, media sosialisasi, termasuk juga pengamanan saksi dan seterusnya. Nah, ini harus memang berpihak kepada kebutuhan perempuan. Perempuan ini tertinggal dari sisi itu. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya dukungan APBN. Jadi APBN ini kan memberikan dana banpol, tadi saya bilang kan, ke partai politik berdasarkan perolehan suara yang ada di pemilu. Nah, bagaimana bantuan banpol ini bisa dinaikkan ke partai politik tetapi dengan syarat, ya kan? Selain soal syarat transparansi, akuntabilitas, maka harus ada syarat minimal 30% dari banpol yang itu menggunakan sumber APBN itu harus digunakan untuk pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan politik di partainya. Jadi jelas itu bisa dengan RAB bisa kelihatan, kemudian
rencana kegiatannya juga jelas gitu kan, baru kemudian anggaran itu bisa dikasih atau minimal insentif lah. Jadi bagi partai yang punya perencanaan jelas ya, rencana kaderisasi yang jelas untuk perempuan, apalagi kalau kemudian pengurusnya RUU TPKS. Lulu Nur Hamidah, ini kan sudah menjadi fraksi Partai PKB, anggota DPR Komisi 4, kedengaran suaranya, maka meminta agar KPPI harus bersuara untuk mendukung RUU TPKS yang udah hampir 17 tahun juga belum disahkan. Kemudian ada juga RUU misalnya terkait dengan masyarakat adat, termasuk juga mengawal RUU KHP atau bahkan Jafarudin, reporter Global melaporkan dalam acara Kongres ke-6 KPPI. Masih banyak tuh.